Bagi investor baru, kode saham itu lebih dari sekadar 4 huruf di layar. Itu mewakili bisnis nyata. Mari kita bicara tentang CDIA. Perusahaan ini bukan hanya nama acak di pasar saham. CDIA, atau Cipta Digital Inovasi Asia, beroperasi di sektor teknologi. Bisnis utama mereka adalah menyediakan layanan komputasi awan dan solusi pusat data. Bayangkan mereka seperti pemilik tanah digital. Mereka menyewakan ruang server dan daya komputasi kepada bisnis lain. Ini adalah layanan yang sangat penting di dunia digital saat ini, di mana segala sesuatu mulai dari media sosial hingga belanja online bergantung pada sejumlah besar data yang perlu disimpan dan diproses dengan aman dan efisien. Model bisnis CDIA cukup sederhana. Perusahaan baik besar maupun kecil membutuhkan tempat untuk menyimpan situs web, aplikasi, dan data pelanggan mereka. Daripada membangun dan memelihara pusat data mereka sendiri yang mahal, mereka bisa berlangganan layanan CDIA. Ini seringkali lebih murah dan lebih fleksibel bagi mereka. CDIA menawarkan berbagai paket, mulai dari penyimpanan data dasar hingga manajemen infrastruktur awan yang kompleks. Klien mereka berkisar dari startup teknologi yang menjanjikan hingga perusahaan besar yang sudah mapan di sektor perbankan dan retail. Keanekaragaman basis klien ini menyediakan aliran pendapatan berulang yang stabil, yang merupakan tanda yang sangat positif untuk bisnis apapun. Memahami apa yang dilakukan perusahaan adalah langkah pertama dalam analisis saham. Kamu tidak boleh berinvestasi dalam bisnis yang tidak kamu pahami. Bagi CDIA, peran mereka adalah menjadi tulang punggung ekonomi digital. Mereka menyediakan infrastruktur penting yang memungkinkan bisnis lain tumbuh dan berinovasi secara online. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan transformasi digital, permintaan akan layanan seperti yang ditawarkan oleh CDIA diperkirakan akan meningkat. Ini menempatkan mereka di industri yang berkembang, yang merupakan faktor kunci untuk dipertimbangkan. Sebelum kamu melihat angka-angka, kamu harus terlebih dahulu percaya pada cerita perusahaan dan perannya di masa depan ekonomi. Jadi, ketika kamu melihat kode saham CDIA, ingatlah bisnis di baliknya. Ini adalah perusahaan yang sangat terlibat dalam fondasi dunia digital. Mereka tidak menjual produk fisik yang bisa kamu sentuh, tetapi layanan yang menjadi sama pentingnya dengan listrik bagi bisnis modern. Pemahaman ini sangat penting. Ini membantumu membentuk pandangan jangka panjang tentang potensi perusahaan. Apakah ini bisnis yang akan tetap relevan dan dibutuhkan dalam 5 atau 10 tahun? Untuk penyedia pusat data dan awan seperti CDIA, jawabannya tampaknya adalah, ya, menjadikannya perusahaan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut untuk potensi investasi. Setelah memahami bisnisnya, langkah selanjutnya adalah memeriksa kesehatan keuangannya. Ini seperti memberikan perusahaan pemeriksaan kesehatan menggunakan laporan keuangannya. Untuk CDIA, kita perlu melihat beberapa angka kunci. Mari kita mulai dengan pendapatan. Dalam laporan keuangan terbarunya, CDIA menunjukkan peningkatan pendapatan yang sehat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menarik pelanggan baru atau menjual lebih banyak layanan kepada pelanggan yang sudah ada. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten adalah tanda bisnis yang kuat dan berkembang, yang persis seperti yang ingin kita lihat sebagai investor yang mencari potensi jangka panjang. Selanjutnya, kita melihat laba. Pendapatan itu bagus, tetapi laba adalah yang paling penting bagi pemegang saham. Laba bersih CDIA juga menunjukkan tren naik. Ini berarti perusahaan tidak hanya menghasilkan lebih banyak penjualan, tetapi juga mengelola biayanya secara efektif. Perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatannya sambil menjaga pengeluarannya tetap terkendali adalah perusahaan yang dikelola dengan baik. Margin laba, yaitu persentase pendapatan yang berubah menjadi laba, tetap stabil atau bahkan sedikit meningkat. Ini memberitahu kita bahwa CDIA memiliki kendali yang baik atas efisiensi operasional dan kekuatan penetapan harganya di pasar, memungkinkannya untuk mengubah penjualan yang lebih tinggi menjadi pendapatan nyata bagi perusahaan. Kita juga perlu melihat aset perusahaan. Bagi perusahaan seperti CDIA, aset terpentingnya adalah pusat datanya. Ini sangat mahal untuk dibangun dan dipelihara. Di neraca mereka, kita dapat melihat nilai signifikan yang tercantum di bawah properti, pabrik, dan peralatan. Perusahaan telah secara konsisten berinvestasi dalam memperluas dan meningkatkan fasilitas ini. Ini menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan di masa depan. Aset penting lainnya adalah uang tunai.
Saldo kas yang sehat memungkinkan perusahaan untuk mendanai operasinya, berinvestasi dalam proyek baru, baik, atau bahkan bertahan dalam periode ekonomi yang sulit, tanpa harus mengambil terlalu banyak utang, memberikan bantalan pengaman. Terakhir, jangan lupakan utang. Perusahaan sering menggunakan utang untuk membiayai ekspansinya yang normal. Kuncinya adalah melihat apakah tingkat utangnya dapat dikelola. Untuk CDEA, kita dapat membandingkan total utangnya dengan total ekuitasnya. Rasio utang terhadap ekuitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak didanai oleh dananya sendiri daripada meminjam. Rasio CDEA saat ini berada pada tingkat yang wajar untuk industrinya. Ini berarti risiko perusahaan gagal membayar utangnya relatif rendah. Posisi keuangan yang sehat dengan pendapatan yang tumbuh, laba yang solid, dan utang yang dapat dikelola menjadikan CDEA perusahaan yang secara fundamental kuat. Harga saham seperti CDEA tidak bergerak secara acak. Itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, sama seperti pasang surut dipengaruhi oleh bulan. Salah satu pendorong terbesar adalah kinerja perusahaan itu sendiri. Ketika CDEA merilis laporan keuangan positif, menunjukkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi dari perkiraan, kepercayaan investor meningkat. Lebih banyak orang akan ingin membeli saham, dan peningkatan permintaan ini mendorong harga naik. Sebaliknya, jika perusahaan melaporkan hasil yang mengecewakan, beberapa investor mungkin khawatir dan menjual saham mereka, menyebabkan harga turun. Inilah mengapa memperhatikan laporan keuangan triwulan dan tahunan sangat penting bagi setiap investor. Tren industri juga memainkan peran besar. CDEA beroperasi di industri teknologi dan pusat data. Berita yang memengaruhi seluruh sektor ini juga akan memengaruhi saham CDEA. Misalnya, jika studi global besar memprediksi lonjakan besar permintaan komputasi awan selama dekade berikutnya, berita positif ini dapat mengangkat harga saham semua perusahaan di sektor ini, termasuk CDEA. Investor akan mengantisipasi pertumbuhan di masa depan dan membeli saham di muka. Di sisi lain, berita tentang teknologi baru yang lebih efisien yang dapat membuat pusat data yang ada menjadi usang, dapat menciptakan ketakutan dan mendorong harga saham turun, bahkan jika kinerja CDEA saat ini bagus. Sentimen pasar umum dan kondisi ekonomi adalah kekuatan lain yang kuat. Ketika ekonomi secara keseluruhan kuat, pengangguran rendah, dan orang-orang optimis, pasar saham cenderung naik. Ini sering disebut pasar bullish. Dalam lingkungan seperti itu, saham seperti CDEA kemungkinan akan berkinerja baik karena investor lebih bersedia mengambil risiko. Namun selama resesi ekonomi atau periode suku bunga tinggi, investor menjadi takut dan lebih memilih aset yang lebih aman. Ini dapat menyebabkan pasar bearish, di mana sebagian besar harga saham turun, dan saham CDEA kemungkinan akan ikut turun bersama pasar lainnya, terlepas dari kinerja solidnya sendiri. Terakhir, berita dan tindakan perusahaan tertentu yang terkait dengan CDEA dapat menyebabkan pergerakan harga yang signifikan. Misalnya, pengumuman bahwa CDEA telah mendapatkan kontrak jangka panjang yang besar dengan perusahaan internasional besar akan menjadi berita yang sangat positif. Kemungkinan besar akan membuat harga saham melonjak. Demikian pula, berita tentang CDEA yang berencana untuk berekspansi dengan membangun pusat data canggih yang baru dapat dilihat sebagai tanda pertumbuhan di masa depan. Di sisi negatif, berita seperti pelanggaran data besar di salah satu fasilitasnya atau kepergian eksekutif kunci yang tidak terduga dapat merusak kepercayaan investor dan menyebabkan penurunan tajam pada harga saham. Setiap investasi datang dengan campuran potensi keuntungan yang kita sebut peluang dan potensi kerugian, yaitu risiko. Untuk CDEA, peluang utama terletak pada pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Seiring dengan semakin banyaknya bisnis yang memindahkan operasi mereka secara online, permintaan akan penyimpanan data dan layanan cloud akan terus meningkat. Bayangkan sebuah toko online kecil yang tumbuh menjadi platform e-commerce besar. Itu akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak ruang server, dan CDEA ada untuk menyediakannya. Dengan berinvestasi di CDEA, kamu pada dasarnya bertaruh pada tren jangka panjang digitalisasi, yang merupakan pendorong pertumbuhan yang sangat kuat untuk masa mendatang. Peluang lain adalah potensi ekspansi CDEA. Perusahaan dapat memperluas layanannya ke wilayah atau negara baru. Ia juga dapat mendiversifikasi penawarannya, mungkin dengan menambahkan layanan yang lebih khusus seperti komputasi kecerdasan buatan atau solusi keamanan siber.
Ini dapat menarik berbagai pelanggan yang lebih luas dan menciptakan sumber pendapatan baru. Jika CDIA berhasil melaksanakan rencana ekspansi ini, nilainya dapat meningkat secara signifikan, menyebabkan harga saham yang lebih tinggi dan berpotensi dividen bagi pemegang sahamnya. Potensi pertumbuhan di masa depan ini adalah alasan utama mengapa banyak investor tertarik pada saham teknologi seperti CDIA. Namun, kita juga harus realistis tentang risikonya. Salah satu risiko signifikan adalah persaingan. Pasar pusat data dan komputasi awan sangat kompetitif. Ada pemain global besar dan pesaing lokal yang lebih kecil, semuanya bersaing untuk pelanggan yang sama. Jika pesaing menawarkan layanan yang lebih baik atau harga yang jauh lebih rendah, CDIA dapat kehilangan pelanggan, yang akan merugikan pendapatan dan keuntungannya. Perusahaan harus terus berinovasi dan berinvestasi untuk tetap unggul dari persaingan. Jika gagal melakukannya, pangsa pasar dan harga sahamnya bisa menderita. Tekanan kompetitif ini adalah tantangan yang konstan. Saran terakhir untuk pemula yang tertarik pada CDIA adalah mulai dari yang kecil dan berpikir jangka panjang. Jangan menginvestasikan semua uangmu dalam satu saham. Pendekatan yang baik adalah menggunakan metode yang disebut dollar cost averaging. Ini berarti kamu menginvestasikan sejumlah uang tetap secara teratur, misalnya setiap bulan. Dengan cara ini, kamu membeli lebih banyak saham saat harga rendah dan lebih sedikit saham saat harga tinggi. Rata-rata biaya pembelianmu dari waktu ke waktu. Berinvestasi di pasar saham adalah maraton, bukan sprint. Dengan memahami bisnisnya, memeriksa kesehatannya, dan menyadari risikonya, kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang apakah CDIA adalah investasi yang tepat untukmu.